Assalamualaikum, bahagia rasanya dapat berjumpa lagi teman-teman. Semoga hari-harimu tetap menyenangkan. Hati adalah tempat bersemayamnya semua perasaan, keyakinan, dan iman seseorang. Oleh karena itu, hati manusia dapat merasakan senang, gembira, suka, dan lain-lain. Namun demikian, di sana juga terdapat rasa sedih, duka, gelisah, resah sebagai penggantinya. Penampilan luar seseorang tidak selalu menggambarkan isi hatinya. Begitu juga sebaliknya. Suasana hati seseorang tidak dapat ditebak hanya dengan melihat apa yang dikerjakan. Sehingga hati yang terdapat pada diri manusia sering dianggap seonggok benda yang penuh dengan misteri. Dalam spiritual keagamaan, hati seorang dapat dihinggapi oleh berbagai macam jenis penyakit. Namun penyakit yang dimaksud bukan penyakit medis melainkan penyakit hati seperti iri, dengki, hasad, takabur, ujub, riya, dan lain sebagainya. Hal ini juga tidak terlepas campur tangan setan yang pekerjaannya menggoda manusia. Mereka menyusup ke dalam hati, membisikkan jalan sesat agar satu pandangan dengan mereka dan akhirnya sama-sama jatuh ke lembah dosa. Seringkali watak-watak tersebut tak disadari hingga membahayakan diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan. Dampaknya, hidup jadi tidak tenang, tidak harmonis, jiwa terancam dan genderang orkes sakit hati pun ditabuh. Melihat keadaan itu, setan pun tertawa riang, karena sebentar lagi kau akan masuk ke dunianya, yaitu dunia kegelapan. Dunia di mana penghuninya adalah orang-orang sakit dalam hatinya. Agama meyakini bahwa segala penyakit ada obatnya, tak terkecuali dengan penyakit hati. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 57, Allah berfirman, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qs Yunus 57. Obat hati yang diajarkan dalam Islam sangat mudah dilakukan. Anda hanya perlu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Separah apapun sakit hatimu, jika Tuhan meridhoi pastilah akan sembuh. Berikut 5 perkara yang dapat kamu lakukan untuk mengobati sakit hati. Membaca Al-Quran. Berikut terjemahannya. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang di dalamnya memuat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Quran disebut sebagai pedoman hidup manusia. Bagi yang sudah paham bahasa Arab mungkin tidak perlu membaca terjemahnya. Bagi yang belum mahir berbahasa Arab, membaca terjemahannya sangat diperlukan. Hal itu agar kita tahu arti setiap kata dan kita dapat merenungkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Di mata Tuhan, orang yang mulia bukanlah orang yang berharta dan memiliki kekuasaan, melainkan orang yang bertakwa, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Baik orang yang bertakwa maupun tidak, mereka sama-sama akan mendapatkan ujian. Ujian tersebut dapat berupa kekayaan, jabatan, fasilitas, dan lain-lain. Akan tetapi ujian juga dapat berbentuk kemiskinan, hinaan, cemoohan, dan lain-lain. Dua, lakukanlah sholat malam. Selain diwajibkan menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari, sholat malam seperti halnya sholat tahajud, sholat hajat, dan lain-lain memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, berinteraksi secara langsung dari hati ke hati di tengah malam sunyi. Bayangkan seolah-olah Tuhan ada di depanmu. Memohonlah kepadanya sesuai hajatmu. Menangislah bila perlu. Akui segala dosamu. Melalui doa yang dipanjatkan dapat membuat ketenangan bagi siapapun yang melaksanakannya. 3. Berkumpullah dengan orang baik. Jika ingin menjadi orang baik, bertemanlah dengan orang-orang baik. Begitu pula jika ingin menjadi orang salih, berkumpullah dengan mereka yang salih. Intinya, kebobrokan akhlak dapat ditimbulkan dari pergaulan yang salah. Maka dari itu berhati-hatilah dalam memilih teman. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28, yang artinya,
Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Empat, perbanyak puasa. Berpuasa adalah salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Selain menahan lapar, haus dan hawa nafsu, puasa juga bisa menghindari seseorang dari perbuatan tercela. Berpuasa merupakan belajar mengendalikan diri dengan rasa lapar dan dahaga, serta tubuh yang lemas tak bertenaga namun tetap bekerja demi bertahan hidup pada waktu selanjutnya. Ada puasa wajib di bulan Ramadan. Namun banyak puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura dan lain sebagainya. Anda bisa mengambilnya sebagai salah satu syarat dalam mengobati penyakit hati. 5. Perbanyak zikir malam hari. Zikir, yaitu mengingat Allah dengan menyebut namanya berulang-ulang. Tujuannya adalah untuk selalu mengingat Allah dengan tak sedetik pun melupakannya. Perintah untuk berzikir terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Berzikir di malam hari bisa membuat suasana hidupmu menjadi tenang. Tuhan berada di sisimu saat kau berzikir. Barang siapa mendekat, maka Tuhan pun akan mendekat. Sebutlah dan sebut namanya, tiada yang lain. Terima kasih teman-teman telah menonton.